Hukum menikahi perempuan non-muslim. Dalam Al-Quran, telah dijelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Pernikahan itu dianggap sah secara syariat sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat kelima. Pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu itu juga halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Akan tetapi, di zaman yang sudah mengglobal ini, batasan antara ahli kitab dan yang bukan ahli kitab perlu ditegaskan kembali. Karena kecenderungan menggampangkan segala urusan di zaman globalisasi ini dianggap sebagai sebuah kewajaran. Hal ini cukup mengkhawatirkan apabila jika berhubungan dengan masalah pernikahan. Karena panjangnya konsekuensi dari sebuah pernikahan, mulai dari status pernikahan, status anak, dan hak waris. Dalam konteks ini, maka hal yang perlu ditegaskan adalah siapakah perempuan merdeka ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh seorang muslim? Tentang hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Menjelaskan. Abdul Majid dari Ibnu Jurayj menerangkan kepada kami bahwa Atta' pernah berkata bahwa orang-orang Nasrani dari orang Arab bukanlah tergolong ahlul kitab, karena yang termasuk ahlul kitab adalah Bani Israel dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil. Adapun mereka yang baru masuk ke agama tersebut tidak dapat digolongkan sebagai ahlul kitab. Dengan demikian, orang-orang Indonesia yang beragama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, kepercayaan dan agama lain sebagainya tidak bisa digolongkan ke dalam ahlul kitab sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Apalagi jika ada perubahan dalam kitab-kitab mereka seperti yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Hal ini berbeda dengan kasus para sahabat yang tercatat sejarah menikahi perempuan ahlul kitab, seperti Sayyidina Huzaifah pernah menikahi perempuan Yahudi ahlil Madain, dan Sayyidina Utsman juga pernah menikah dengan Nailah bintul Farofisa, perempuan asal Nazaret di Palestina. Karena perempuan-perempuan tersebut memang benar-benar ahlul kitab yang dimaksudkan di Al-Quran. Untuk itulah perlu ditekankan di sini pendapat ulama yang menyatakan tidak orisinalnya kitab Injil dan Taurat yang ada di zaman sekarang yang sekaligus menggugurkan perempuan-perempuan sebagai ahlul kitab. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah. Para ulama terkemuka meyakini sesungguhnya kitab Taurat yang ada sekarang adalah mengalami perubahan-perubahan. Di antara perubahan itu adalah tidak adanya keterangan tentang surga, neraka, kebangkitan dari kubur, pengumpulan manusia, dan pembalasan. Padahal masalah tersebut merupakan hal penting dalam kitab-kitab ketuhanan. Di samping itu, perubahan dalam Taurat juga terlihat dengan adanya kabar tentang wafatnya Nabi Musa pada akhir bab. Padahal Taurat sendiri diturunkan untuk Nabi Musa. Demikianlah hujah para ulama mengenai ketidakotentikan Taurat, sebagaimana akan diterangkan pula tentang ketidakotentikan Injil yang ada sekarang. Sehingga mereka yang memegang kedua kitab ini tidak dapat lagi digolongkan sebagai ahlul kitab. Sebagaimana kelanjutan keterangan di atas dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah. Para ulama terkemuka meyakini bahwa Injil yang ada sekarang terdiri dari 4 naskah hasil karangan 4 orang yang sebagian mereka belum pernah melihat Isa sama sekali. Keempat orang tersebut adalah Matta, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anehnya, isi keempat naskah ini bertentangan antara satu dan lainnya. Sesungguhnya, orang Nasrani memiliki banyak naskah Injil selain keempat ini. Tetapi, setelah hampir lebih dari 200 tahun, diangkatnya Nabi Isa ke langit, mereka memutuskan untuk menghapus semua naskah kitab yang ada kecuali 4 tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari perbedaan dan perselisihan yang timbul dari perbedaan isi itu. Nah, dari beberapa keterangan yang ada maka seorang muslim tidak bisa menikahi perempuan agama lain di negeri ini, baik itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya, karena mereka bukan tergolong perempuan ahli kitab, kecuali apabila perempuan itu terlebih dahulu menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam.